Halo, hai Sobat Semanggi. Halo, kali ini kita ketemu lagi dengan tim yang beda-beda lagi ya. Kita kali ini akan membahas buku yang sangat luar biasa, Good Fight, Good Life. Tadi sebelum kita bahas lebih jauh dengan buku yang sangat bestseller ini, kita akan kenal dulu nih dari narasumber kita. Dari sini, tim abu-abu ini. Oke, perkenalkan saya Bayu dari DC Surabaya. Halo, saya Zia dari Divisi Finance Accounting. Dari saya, Selamat Riyadi dari Logistik ya. Baik, hari ini kita akan bahas buku yang sangat bagus sekali ya, Good Fight, Good Life. Nah, sebelum kita bahas nih, kita lebih apa sih artinya dari Good Fight atau Good Life? Vibe dalam arti apa? Vibrasi ya. Mungkin dari Mas Bayu bisa menjelaskan sebelum kita kupas lagi dari buku ini. Ya, intinya kita mengarah ke hal-hal yang positif, di mana isi buku tersebut yang pernah saya baca mengarah ke hal-hal yang positif atau tindakan-tindakan yang positif atau fact yang positif gitu. Intinya atau aktivitas kita sehari-hari yang sifatnya itu yang positif, kita meninggalkan yang negatif gitu. Mungkin yang pernah kita melakukan aktivitas yang atau tindakan yang negatif itu dari buku ini itu hanya untuk pembelajaran atau arahan, yaitu dari tema tersebut buku ini untuk mengarahkan atau beberapa cara-cara, yaitu tips itu sih menurut saya. Karena saya juga nggak terlalu lengkap atau istilahnya belum selesai membacanya atau mempelajari gitu. Saya luar biasa, ini hal positif ya, sangat membantu untuk lingkungan. Iya. Dari ini sisi kakak ini apa ini? Kurang lebih sama yang disampaikan Mas Bayu, Good Vibes, Good Life ya. Jadi kita itu memancarkan vibrasi yang positif untuk hidup kita yang lebih baik. Sedikitnya seperti itu sih Pak Selamat. Vibrasi yang baik ya. Iya, karena kita akan memancarkan vibrasi baik, nanti sekitarnya juga. Iya. Nah, kali ini kita akan bahas ini banyak bab ya di sini. Tapi yang kita bahas, yang kita kupas untuk kali ini bab 6, mewujudkan tujuan, mengambil tindakan. Nah, ini ada poin pertama adalah perubahan membutuhkan tindakan. Apa sih yang kita bisa kupas? Tadi ada tema atau judul ya, perubahan membutuhkan tindakan. Kita itu sebagai manusia pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan. Dimana kita punya kesalahan atau kita istilahnya belum pernah menemukan jati diri. Jadi kita semakin beranjak dewasa, umur semakin bertambah, pasti baru menemukan dalam hati itu, oh ya, dulu saya pernah mengalami hal seperti ini. Harusnya itu saya nggak melakukan itu karena itu kurang betul atau itu nggak benar. Jadi saya harus bisa merubahnya. Jadi kita mulai dari tindakan atau aktivitas kecil kita sehari-hari untuk merubah di mana kita yang dulunya melakukan aktivitas itu kurang betul, melakukan tindakan itu kurang benar, di mana kita belajar dari buku ini, kita istilahnya dituntun mengarah hal-hal yang positif, yaitu melalui tindakan-tindakan. Contoh, kalau kita tidak melakukan tindakan, jadi mungkin kita nggak bisa tahu rasanya gimana sih gitu. Kalau kita cuma sekedar berpikir, wah ini rasanya iya, ini rasanya bagus nih, ini rasanya tepat nih, tapi kita nggak melakukan tindakan tersebut, rasanya tidak bisa. Jadi saya rasa untuk melakukan perubahan itu kita perlu tindakan, di mana kita jangan cuma berpikir saja. Jadi kita perlu tindakan. Contoh itu kayak misalkan kita pernah apa ya, mungkin di sosial media zaman sekarang kan kita memanfaatkan yang negatif
pada kita contoh menyebarkan berita-berita yang enggak padahal itu sangat cepat sekali. 1 menit aja bisa menyebar se-Indonesia bahkan. Nah, bahkan kita kalau bisa memanfaatkan hal yang positif, istilah tindakan kita untuk perubahan, itu kita bisa contoh, kita bisa menggali informasi berita-berita, kita bisa ngontak teman lama kita mungkin yang sudah lama pisah atau sudah lama nggak ketemu. Kita bisa di sosial media itu bisa kita berjualan, contoh di Instagram, di TikTok zaman sekarang. Nah, jadi kita melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya di era sekarang, digitalisasi, di era sosial media. Jadi kita bisa memanfaatkan itu dengan hal-hal positif gitu. Mungkin itu sih. Jadi lebih bijak ya untuk memanfaatkan, tapi berarti nggak, untuk informasi yang masuk nggak tetap dipilah-pilah lagi ya, berarti nggak asal gitu kan, nanti beneran nggak ini banyak gitu. Tapi perubahan juga harus tetap actionnya harus ada ya, itu kalau aja cuma angan-angan aja nggak dilakukan ya sama aja, cuma ide-ide aja ya kan. Oke, bagus nih. Ini dari sisi ini. Tadi kan dari sisi Mas Bayu, dari sisi Mbak Sian mungkin punya pendapat lain mungkin, atau pengalaman lain mungkin mengenai ini perubahan bentukan tindakan ini. Oke, terkait perubahan ya, mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya Nokia, HP Nokia. Kita semua tahu bagaimana populernya Nokia pada zaman dahulu. Nah, kalau sekarang kan kita udah hampir nggak pernah ini ya, nggak pernah melihat HP Nokia ya. Iya, udah ini ya. Aku pernah dengar suatu cerita bahwa Nokia itu ini tidak mau melakukan perubahan. Jadi ketika mungkin HP-HP dengan brand lain udah bersaing dengan mungkin mengeluarkan Android atau apapun itu, fitur-fitur apapun itu, Nokia itu nggak mau melakukan perubahan. Nah, yang terjadi adalah, sekarang udah ketinggalan zaman dan sekarang udah nggak ditemukan lagi Nokia. Walaupun versi Android-nya ada ya. Iya, benar. Tapi lebih milih dan sebelah. Iya, mungkin itu sih. Jadi perubahan itu menurut saya sangat penting, apalagi mungkin bagi seorang diri, kita bisa mengupgrade diri dengan mungkin belajar atau bedah buku seperti ini, menambah wawasan agar kita bisa mengupgrade diri. Itu yang saya lihat dari perubahan sifat selamat seperti itu. Wah, keren. Jadi belajar dari ini ya, Nokia ya. Iya. Yang dulu memang dia sombong banget, memang HP yang sejuta umat ya kan. Iya. Sekarang udah tergeser jauh sekali, walaupun dibuat inovasi yang Android tetap ini ketinggalan. Nah, ini dari buku ini perubahan dan tindakan. Ada juga yang ini dari yang akhir ya. Jadi seseorang misalkan bikin roti, itu kalau rasanya nggak dirubah, tetap aja kue raspberry coklat dengan cara sama persis setiap harinya mengharapkan sebuah kue strawberry menjadi coklat. Jadi kita harus dirubah. Pengen apa ya harus bertindak gitu ya. Ya, itu sama halnya kayak kita istilahnya pengen punya sesuatu atau barang, itu cuma ada di pikiran, wah saya pengen, contoh ada sekarang itu muncul tipe terbaru iPhone 15. Nah, kita cuma berangan-angan, wah tipe baru nih, harganya sekian. Nah, kita tapi nggak ada tindakan untuk mewujudkannya. Jadi untuk mewujudkan itu kan kita semuanya tetap perlu tindakan. Kalau cuma sekedar angan-angan kan itu nggak semuanya sih sebetulnya. Hal-hal kecil pun kalau kita contoh makanan tadi, makanan apa, kalau kita istilahnya variannya cuma itu aja ya rasanya ya enggak. Contoh kalau kita makan lagi di rumah setiap hari makannya sayurnya sayur asem atau sayurnya itu 1 minggu kan ya juga nggak enak gitu. Jadi semuanya perlu tindakan lah istilahnya, hal-hal yang positif tadi. Oke, keren. Jadi harus ada actionnya tindakan. Lanjut ya, untuk poin selanjutnya adalah rute mudah. Ini gimana sih kok
banyak, pokoknya agak simpel gitu. Makanya dari rute muda ini gimana nih Kak? Rute muda mungkin apa ya, yang rute muda ingin apa itu, apa zona nyaman dia nggak mau beranjak, itu mungkin rute muda. Jalur-jalur kayak pemistan muda-muda ini gimana ya? Rute muda, ini kalau contohnya mungkin ini dari diri saya ya. Misalnya saya pengen, Mungkin ada yang mudah maka cari yang sulit gitu kan. misalnya saya pengen kurus, itu kan mudah kan, kita mengurangi mungkin porsi makan. Tahu kan, jangan Kita- tahu kan ya. Iya, kita berolahraga atau ya tadi dari pola makan atau olahraga. Iya. Tetapi saya memilih minum kayak obat diet, terus seperti itu. Oh, Itu yang kan instan. Iya, instan. Jadi itu kan, tapi nanti itu kan apa namanya, memberikan dampak berkelanjutan kan. Kalau misalnya saya meminum kayak pil-pil obat diet atau apa itu. langsing, ya. Nah, padahal ada cara yang lebih mudah itu dengan mungkin mengurangi pola makan tadi, mengatur apa kalori, terus berolahraga, seperti itu sih mungkin dari saya untuk yang rute muda itu, Pak. Oke. Ini dari ini, yang punya bisa mencari rute muda nih. Gimana rasanya? Kalau saya rute mudah itu dalam artian instan ya, saya memilih hal-hal yang instan atau jalan cepat. Benar yang disampaikan Mbak Sia tadi, kalau pengen apa? Kalian mengurus apa Iya. langsing kan caranya udah di banyak tutorial langsing, tapi biasanya kan pakai jalur cepat, tapi cuma ada efek sampingnya gitu. Oke. Cara yang sulit, ada cara mudah tapi dibuat susah gitu. Ini punya pendapat lain nih? Atau punya pengalaman rute mudah yang bisa disimpulkan dengan ini, ini. Oke. Ya itu tadi sih aktivitas-aktivitas saya yang mungkin pernah saya lakukan itu kan aktivitas kan banyak ya. Jadi ada yang sifatnya kadang saya terlalu membuang waktu di sana. Akhirnya satu pekerjaan padahal itu ada cara lain yang lebih simpel, yang lebih meminimkan waktunya, yaitu istilahnya dengan kata-kata tadi yang secara instan. Mungkin salah satunya itu yang kita berhubungan kerja di kantor. Saya itu ada kata-kata penting genting, penting tidak genting. Contoh penting genting itu dalam artian kita harus benar-benar, karena kata-katanya sudah penting dan sifatnya genting, berarti saya harus memprioritaskan itu. Karena saya harus mendahulukan hal tersebut. Contoh itu misalkan ada klien datang ke kantor. Nah, saya ada pekerjaan yang lain, contoh entah bikin video atau apa, itu kan sifatnya bisa saya singkirkan dulu. Berhubung ada customer ya sifatnya masa saya suruh nunggu kan enggak, saya sangat kurang efektif kan ya. Jadi saya melakukan aktivitas itu penting dan genting. Ada yang penting tapi tidak genting. Contoh ya kayak video, kita bikin video, nah itu penting tapi istilahnya tanggalnya kan nanti terakhir tanggal sekian. Nah itu kan itu videonya penting dan itu tidak terlalu genting. Nah contoh seperti itu. Jadi harus pintar-pintar kita memanfaatkan manajemen waktu di sana. Kalau tidak ya kita tadi kayak membuang waktu, akhirnya dimana kita harusnya menemukan rute yang mudah, yang simpel, malah kita muter-muter terlalu buang-buang waktu di sana. Jadi kita lebih ke pintar-pintar manajemen waktu aja sih gitu. Dimana istilahnya kita harus bisa berpikir dimana aktivitas kita atau tindakan kita itu banyak cara. Sebenarnya tidak ada, saya kata-kata gini, tidak ada hal yang susah, melainkan kita yang kurang kreatif saja gitu. Kita melakukan tindakan apapun, kalau kita cuman satu cara itu, padahal itu masih banyak cara. Nah itu sebenarnya kayak kita melakukan aktivitas itu banyak caranya, itu yang lebih simpel. Contoh lagi satu,
pada saat kita berangkat ke kantor itu kita lewatnya jalan itu aja, padahal ada rute yang lebih mudah lewat jalan dalam untuk melewati kemacetan, untuk melewati lampu merah, itu salah satunya. Jadi sebenarnya banyak menggapai tujuan, banyak opsi untuk mencapai titik tujuan kita. Banyak opsi lah, intinya ya itu kayak rute tadi, rute mudah itu. Dan tergantung jamnya juga sih. Saya punya pengalaman juga. Kalau untuk rute biasanya kita lihat itu aja ya kan. Tapi beruntung jamnya udah mepet, tapi mungkin agak jauh dikit nggak apa-apa. Yang penting lancar, gitu kan. Jadi kenapa harus sulit mau ada rute mudah? Gitu. Saya juga sudah coba juga kalau temuannya Mas Bayu ini. Alhamdulillah ya, aman, lancar, ya sampai ini nggak. Oke, mantap, gila, seru ya. Kita lanjut untuk poin selanjutnya. Keluar dari zona nyaman dan hadapi ketakutanmu. Pertumbuhan terjadi saat kamu tertantang, bukan saat kamu merasa nyaman. Keluar dari zona nyaman dan hadapi ketakutan. Mungkin nggak mau beranjak ini ya, ya udah nyaman dari posisinya, udah nyaman, nggak mau berpikir lebih ini, nggak mau bertumbuh karena udah nyaman itu aja gitu loh. Jadi hilangkan ketakutan. Pertumbuhan terjadi saat kita tertantang. Kita udah ini bahasa Jawa udah nyemplung, ya kan, udah kecebur gitu kan. Ya udah, kita harus mau dan dia kan untuk tantangan tersebut biar kita lebih pengalaman juga. Oh, caranya gini. Itu biasanya kayak istilahnya sama kayak gini gak sih? Kadang kita kalau kepepet, kalau kepepet itu pasti kan kita akan mengeluarkan segala cara kan untuk mencapai apa yang kita tujukan tadi. Mungkin kurang lebih kayak gitu nggak sih? Pertumbuhan terjadi saat kamu tertantang. Ya karena ada mungkin tekanan atau mungkin deadline waktu kepepet tadi. Benar. Tekanan ini harus selesai ini. Kita harus tenang ini loh. Iya betul sih. Iya kan? Betul. Kalau saya itu gini, kita dituntut untuk belajar. Dalam artian pada saat kita menghadapi sesuatu masalah atau sesuatu halangan di depan kita nggak mungkin diam. Kalau kita diam, masalah itu semakin membebani di kita. Jadi kita dituntut untuk belajar. Contoh, kita tidak bisa belajar kita secara setiap hari kita kan ya, kita produk-produk hardware. Nah, kita produk-produk hardware ini kita dituntut untuk tahu apa sih keunggulannya, apa sih spek-speknya dari produk kompetitor. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang kita jual, produk kita seperti apa, kelebihannya apa, kita nggak bisa. Jadi kita dituntut untuk tahu, kita dituntut untuk belajar gitu. Semuanya menurut saya sih begitu. Jadi supaya kita yang ngeblok di pikiran kita, ya saya garis bawah sekali lagi, kita dituntut untuk belajar, nggak mungkin kita diam begitu saja. Bertumbuh ya. Nah, kita untuk bertumbuh menjadi dari rintangan itu harus kita hadapi, benar kan? Jadi bukan kita merasa nyaman, terus kita keluar dari zona nyaman tadi ya kan. Nah, ini seru nih. Ini lanjut ke poin selanjutnya. Ini ya, konsistensi yang membawa hasil. Jadi harus konsisten itu mungkin hal kecil yang kiranya konsistensi, tapi yang membawa hasil yang luar biasa ke depannya, mungkin untuk beberapa tahun kemudian. Contoh kayak tadi, biasanya malas baca ya, kita biasakan pulang kerja atau nambah wawasan atau dari sales ya, mungkin lebih mungkin aspeknya ini lebih detail untuk produk satu ini. Oke. Nah ini bisa nih Pak Mas Bayu ya. Konsistensi yang membawa hasil. Saya balik lagi, saya hubungkan dengan pekerjaan. Konsisten karena saya mengambil contoh yang setiap hari saja, biar mungkin teman-teman di sana juga pasti merasakan aktivitas istilahnya konsisten itu. Kalau di pekerjaan di divisi saya, di divisi penjualan, konsisten itu untuk mencapai hasil yang istilahnya hasilnya tetap bagus
membawa hasil yang bagus, saya tetap konsisten. Itu hal-hal kecil, saya mulai dari salam sapa. Jadi salam sapa saya tetap konsisten ke dealer-dealer yang lainnya untuk menjalin hubungan atau menjalin trust. Itu setiap hari saya kontak. Iya gitu ya. Ya intinya meskipun mereka beli atau tidak, saya tetap menjalin hubungan itu, karena itu bagi saya, menurut saya itu sangat penting untuk mempertahankan trust itu sendiri gitu. Jadi istilahnya hal-hal kecil itu tetap konsisten untuk menjalin hubungan. Bukan kita kontak itu melulu kita minta orderan, enggak. Jadi kita benar-benar untuk menjalin hubungan jangka panjang ke depan begitu. Tetap konsisten aja untuk menjalin hubungan gitu sih. Tidak melulu untuk chat, bu gimana ya kan, tetap ada basa-basinya. Mungkin punya tips nih, sapanya kayak gimana nih? Halo, selamat pagi ibu. Ya enggak melulu sapa gitu ya, kita ya kalau saya sih saya telepon saja, saya lebih suka telepon. Enggak melulu juga di jam kantor. Saya di rumah pun jam 8, jam 9 malam, kalau memang saya sudah dekat dengan dealer-dealer itu saya teleponan gitu. Jadi kayak enggak di jam kantor juga, istilahnya saya untuk mempertahankan hubungan itu gitu. Ya kayak mungkin kalau untuk area di Surabaya ya mungkin kita sering saling, misalkan hobinya mereka apa, atau mereka suka nongkrong gitu, suka makan apa gitu. Ada 1 atau 2 memang sudah saya terapkan di sana begitu. Untuk nanti hasil apa itu untuk ya hubungannya dengan konsisten untuk membawa hasil yang istilahnya yang sesuai dengan harapan kita gitu. Oke. Ya mungkin contoh, kalau Mbak Zia itu kan sering kita ketemu, kalau ke kantor itu kan satu arah kan. Nah kita di jalan pasti sering ketemu. Dan yang saya lihat itu kalau nggak saya yang telat, pasti dia yang telat. Nah, jadi itu istilahnya hal kecil itu di situ. Kita sebenarnya bisa menarik kesimpulan bahwa konsistensi di waktu itu bisa kita misalkan 1 minggu itu bisa pagi. 1 minggu di awal bulan biasanya semangatnya pasti tahu kan kenapa semangat ya di awal bulan. Nah itu kita berangkat semangat, semuanya semangat gitu. Nah tapi di minggu kedua itu biasanya rasa malas itu terkurangi. Bukan malas ya, mungkin kayak kita tahu bahwa jarak ke kantor itu jauh, tapi kita masih bahasa Jawanya bulat, kita nggak cepet-cepetan, akhirnya terbuang di sana. Nah itu salah satu konsisten. Saya tahu, saya karena sering ketemu di jalan, padahal beliau lebih jauh dari saya rumahnya. Harusnya berangkatnya lebih pagi. Nah itu salah satu sih mungkin ya konsisten dengan sehari-hari. Iya, mungkin benar dengan Mas Bayu ya. Konsisten waktu, disiplin juga sih. Konsisten, jadi mungkin mulai dari bangun pagi ya Mas Bayu, mungkin bisa lebih pagi. Terima kasih Mas Bayu ya. Nah itu, tapi itu mungkin sulit banget dilakukan ya, konsisten itu. Mulai bangun pagi, terus tapi kadang ketika kita udah misalnya kita udah berangkat tepat waktu nih, nggak telat 3 hari itu, tapi lama-lamaan pasti akan nggak telat kok. Kalau kita udah mulai kayak repetition selama 3 kali itu, selanjutnya pasti nggak telat. Biasanya saya gitu sih. Tapi kalau 3 hari udah mulai telat terus nih, pasti lama-lama akan telat terus. Aku gitu sih biasanya. Terima kasih Mas Bay sarannya ya. Disiplin waktu. Nah ini poin terakhir ya, kita akan flash review. Lagi ini ada 1 poin lagi. Jadi menunda-nunda akan menangguhkan impian. Benar nggak sih? Kita menunda mungkin dari menunda segala macam, mungkin pekerjaan, menunda apa yang kita harus lakukan sehari-hari, ya kan, banyak macamnya. Ini mungkin bisa kasih ini ke teman-teman ini semuanya. Oke, terima kasih. Ya semuanya pasti pernah mengalami yang namanya kita menunda-nunda. Jadi tadi berhubungan dengan kayak kita
ada terkait ada problem apa, kita dituntut untuk belajar, itu ada hubungannya dengan menunda-nunda ini. Jadi kalau dari semuanya pasti mengalami yang namanya kita menunda-nunda sesuatu tanggung jawab kita, entah itu di kantor atau itu di rumah. Kadang saking nanti aja wes, aku tak ini akhirnya apa, pekerjaan yang itu akhirnya numpuk dengan kata-kata nanti akhirnya numpuk. Itu karena juga saya sampai sekarang pun akhirnya ya contoh pun kayak kita contoh kayak kita tag video ini aja dari kemarin, kita sempat besok padahal kalau misalkan kita dari kemarin sudah bikin, mungkin saat ini kita sudah aktivitas yang lain. Contoh hal kecil itu semuanya pasti pernah yang namanya penundaan. Oke. Tapi untuk ini Mas, untuk menambah impian yang kayak gimana? Jadi dikaitkan antara menunda dengan impian. Ya impian kita berekspektasi, kita bikin video contoh ya tadi, kita selesai pada saat itu, kita berhari berikutnya bisa aktivitas lain, kita punya gambaran di sana, tapi kita nggak mewujudkan itu, lebih memilih untuk menunda. Saya ambil contoh yang lain, kayak dimana kita itu mungkin di aktivitas rumah ya, contoh di hari Minggu kita itu punya cucian banyak, tapi kita menunda-nunda karena hari libur ya, kita lebih ke istirahat karena kita di hari Senin sampai Sabtu kita kerja, hari Minggunya dimana kita aktivitas pekerjaan di rumah. Karena itu saya juga mengalami dimana pagi yang harusnya saya cuci baju, cuci pakaian, biar apa? Biar sorenya itu di hari Minggu itu pakaian kering, atau di hari Seninnya lah itu sudah siap, misalkan mau di setrika itu sudah kering. Dimana pada saat menunda akhirnya apa? Keringnya itu molor ke belakang, dimana Senin yang harusnya saya pakai itu belum kering. Nah itu kan ada hubungannya dengan menunda-nunda. Nah, contoh kalau ditarik lagi itu ya, kita yang awalnya ada ekspektasi, wah besok pakai baju ini nih, tapi nggak kering. Ya akhirnya ya wes, itu karena kita yang menunda-nunda. Oke. Kalau mungkin dalam pekerjaan, misalnya nih saya udah punya kayak things yang harus aku kerjakan nih, tapi kan masih ada yang namanya distraksi ya dari orang lain, mungkin dari divisi logistik atau sales mungkin minta apa gitu di divisi admin atau ini ya. Nah itu kan juga bisa menyebabkan pekerjaan kita kan terhambat gitu, jadi menumpuk di belakangnya. Nah, mungkin seperti itu sih, kurang lebihnya seperti itu, sedikit saja. Oke, udah itu aja untuk bedah buku kali ini yang kita bahas, semoga memberi manfaat banyak orang ya. Dan sekian bedah buku hari ini, dan semangat pagi Pagi luar biasa.